Lantas bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan atau membangun satu hubungan yang positif dengan keluarga besar kita? Jadi selain kita belajar dari tokoh-tokoh luar, kenapa nggak dari lingkungan keluarga dulu nih? Betul, Gitu, apalagi kan? keluarga besar kita. Yes, gitu. Dan jangan sampai ternyata anak-anak kita belum kenal nih siapa om tante dan kakek neneknya nih, kan? Jadi jangan mempermalukan orang tua kita, Kakek neneknya mereka lah ya. ya, kakek neneknya mereka, karena kesalahan-kesalahan yang mereka pernah berbuat. Gitu. Karena apa? Pada saat kita ngomong kayak begini, ini anaknya bukan cuma menilai jelek kakek neneknya, juga menilai jelek kita. Kita kayaknya ramah sama orang yang kita nggak kenal gitu, yang yang ya kenal baru 1-2 tahun. Sementara sama keluarga sendiri kita cuek, itu saya pikir kurang bijaksana. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menyayangi mereka agar mereka pun mendapatkan kasih sayang dari mereka sebagai balasan dari kasih sayang yang diberikan kepada mereka. Apa yang ditabur akan dituai. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Masih dengan seri yang sama yaitu membangun hubungan positif, dan episode kali ini kita akan membahas bagaimana mengajarkan anak membangun hubungan positif antara anak dan juga keluarga besar. Tak bisa dipungkiri, keluarga kita pasti berlatar belakang berbeda, mulai dari mungkin agamanya atau mungkin bertempat tinggal yang berbeda dengan kita. Lantas bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan atau membangun satu hubungan yang positif dengan keluarga besar kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nggak bosen-bosen ngomong hubungan positif nih Bu Helena. Iya, karena apa? Kalau anak-anak dan kita juga punya hubungan positif dengan semua orang, saya rasa hidup ini akan jadi lebih mudah ya melangkah, ya kan? Betul sekali. Kan begini, mau jalan ke sini, nggak mau, saya punya hubungan negatif dengan dia, belok. Ada orang lagi di situ, itu juga saya hubungan negatif, belok. Aduh, nggak enak banget ya. Jadi ngerasa lebih tersiksa, menyiksa diri sendiri jadinya. Nah, kalau positif ke sana, kemanapun kita pergi positif, walaupun orang itu memusuhi kita, kita tetap mengasihi dia, kita mengampuni dia, dan kita tetap mau menyapa dia, walaupun kita sakit dengan apa yang diucapkan, tetap kita menyapa dia, tetap kita salam dia. Saya pikir, wah, itu akan akan menjadikan hidup ini lebih ringan dan lebih nyaman untuk kita tinggali. Betul sekali. Dan kali ini hubungan anak dengan keluarga besar. Pasti kan kita berpikir, ngapain coba kita ngebahas ini? Pasti udah keluarga besar tuh, udahlah. Kalau kata anak zaman sekarang, udah auto aja lah seharusnya. Sekarang gini Pak, coba Eva sendiri pernah nggak terpikir, ada nggak keluarga yang nggak pernah Eva temui? Keluarga dari papa kah, atau dari mama? Coba saya berpikir. Yang cuman tahu aja sih ada keluarga, tapi nggak pernah ketemu. Sampai ada sih, ini. mungkin ada sih. Keponakannya papa kah, atau betul, bisa jadi keponakannya atau mungkin anaknya sepupu aku kah, ya kan? Bisa juga. Iya betul, ada juga ya Bu Helena. Setelah saya pikir, oh iya benar, ada juga ya. Iya, atau mungkin kita punya sepupu yang, aduh, seumur-umur hidup kita cuma sekali loh kita ketemu sama dia. Padahal kita di planet bumi yang sama. Betul. Terus udah gitu yang paling mengerikan lagi, kita satu negara yang sama. Nggak tahu satu kota yang sama loh. Tapi nggak ketemu. Itu ngeri banget ya. Iya, tapi itu terjadi. Betul. Saya juga merasakan loh pemirsa. Sama. Saya pun melakukan hal yang sama. Dan saya pikir sayang sekali ya. Karena apa? Sebenarnya keluarga itu kan udah menjadi sebuah anugerah. Kenapa? Karena mereka punya hubungan darah dengan kita. Punya hubungan darah dengan anak kita. Kalau misalnya satu saat nanti kita misalnya punya kesempatan lah anak kita menjadi sosok yang
mungkin ikut kampanye barangkali. Itu yang namanya keluarga dengan sendirinya akan terpanggil untuk mendukung kita kan. Kalau kita hubungannya baik, hubungannya positif gitu. Jangan kalau ada kampanye, anak kita misalnya terdengar dia lagi lomba aja, keluarga nih bisa langsung rame-rame nih. Vote gitu ya, kasih like dong. Ya kan, jadi sebetulnya keluarga ini bukan cuma itu saja, tapi sebenarnya keluarga ini bisa membuat anak-anak merasa bahwa dia adalah bagian dari sebuah lingkaran besar keluarga yang membuat dia bisa merasa lebih lebih bangga dan juga bisa merasa punya sumber-sumber belajar yang banyak. Banyak teladan yang kita bisa pakai dari keluarga besar kita. Kamu tahu nggak? Itu kakek dulu tuh, dia tuh dulu pernah punya sejarah hidup seperti ini loh. Dia dekat dengan istana dan begini dan begitu dan begini dan begitu gitu kan. Kan anak-anak terinspirasi. Oh iya, begitu ya. Oh iya, gitu kan. Kayak saya dulu kan pemalu banget nih. Tapi mama saya selalu bilang, kakek kamu itu, gitu ya, opung kamu itu, dulu itu orator. Dia kalau ngomong itu orang betah gitu loh, berjam-jam dengerin kakek kamu ngomong. Apa resepnya ya, Mama juga nggak tahu. Tapi dia punya karisma kan ya? Punya kemampuan seperti itu. Mestinya sih kalian nurun nih gitu kan, kakek kamu gitu. Nah, itu kata-kata yang seperti itu, ungkapan dari mama saya yang cuma sekali dua kali kayak gitu, kepikiran sama saya. Iya ya, kenapa saya nggak bisa ngomong depan orang ya? Kenapa saya pemalu ya? Padahal kan kakek saya bisa gitu kan. Terus dengar lagi dari tante, dengar lagi dari siapa lagi. Oh, semua ceritain tentang opung saya gitu. Saya jadi berpikir kan, kalau opung saya bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, akhirnya ya sejarah akhirnya memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi guru lah. Dan sampai sekarang bicara dengan anak-anak dan dengan Eva sekarang kan gitu kan. Kalau saya mungkin nggak pernah diceritakan tentang itu, mungkin saya berpikir bahwa ya memang saya pemalu, selesai gitu kan. Tapi karena ada rangsangan itu dari mama saya, mungkin dia nggak sadar ya bahwa itu tertanam di kepala saya dan kayaknya mendorong saya untuk mengikuti jejak kakek saya gitu. Dan itu juga yang salah satu dampak positif ketika kita bisa mengenalkan anak-anak kita membangun hubungan positif dengan keluarga. Tante kamu itu belajarnya luar biasa. Dulu mama saya pernah bilang, ada seorang tante saya, dia seorang dokter syaraf gitu ya. Mama saya bilang gini, kamu tiru dia dong. Kenapa, Ma? Tahu nggak? Dia tuh kalau belajar tuh, dia bisa konsentrasi penuh. Dia nggak bisa dirayu. Jalan-jalan yuk ke Ancol. Oh, saya lagi belajar. Saya harus siap-siap ujian, saya nggak bisa nih. Saya harus belajar. Berhasil kan dia? Wah, hebat tuh. Dia nggak takut loh. Tidur dengan mayat di kamar mayat pada saat di kuliah di kedokteran. Oh ya, Ma. Nah, itu semua membuat saya terinspirasi. Gitu kan. Jadi selain kita belajar dari tokoh-tokoh luar, kenapa nggak dari lingkungan keluarga dulu nih? Betul, gitu, apalagi kan? keluarga besar kita. Yes, gitu. Dan jangan sampai ternyata anak-anak kita belum kenal nih siapa om tante dan kakek neneknya nih, kan? Dan ini yang mau kita bahas ya Bu Helena, bagaimana caranya menumbuhkan rasa ini. Nah, saya jadi kepenasaran, apakah ini merupakan satu masalah yang serius dan membawa dampak yang bisa dikatakan berarti juga kalau mereka nggak kenal atau punya hubungan yang kurang baik dengan keluarganya. Keluarga besar ya maksudnya. Itu kan keluarga besar sumber daya, sumber daya. Pada saat kita mungkin ditempatkan di satu kota gitu kan, kita mungkin nggak kenal siapa-siapa. Tapi kalau kita tahu bahwa ada keluarga kita di situ, kan ada perasaan lebih percaya diri kan. Betul. Ya kan, kita mungkin bisa datang ke sana, lalu ya mungkin kita nggak tinggal sama dia sih, tapi kita bisa mendapat petunjuk, mendapat saran, mendapat perlindungan juga, kan lebih nyaman ya. Seperti itu. Terus yang kedua juga mereka sumber daya juga untuk memberikan kita arti hidup lebih baik lagi. Dan kalau kita misalnya mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi saudara-saudara kita, ingat pada saat kita mengasihi sepupu kita, mengasihi tante atau om kita gitu, pasti kita akan mendapatkan balasan sama. Seperti ini deh, kalau saya tersenyum, Eva,
pasti akan balas senyum deh. Betul. Kecuali sariawan, kan gitu kan. Orang yang sariawan aja masih bisa senyum kayak Bu Helena, masih dipaksakan untuk katanya senyum. satu senyum kita kasih pada dunia, maka dunia Iya. akan berikan kita lebih banyak lagi senyum buat Senyuman. kita. Nah, kalau kita punya keluarga yang begini banyak, terus kita bisa memberikan cinta pada mereka, penghargaan pada mereka, memberikan penerimaan, lalu mereka juga akan melakukan hal yang sama-sama kita. Bukankah indah? Betul, indah sekali. Indah banget dong. Dan episode ini akan menjadi sangat indah, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas bagaimana membangun hubungan positif antara anak dan keluarga besar. Nah, Ibu Helena tadi sempat dikatakan keluarga besar ini sumber daya yang benar-benar bukan diperdayakan, yang benar-benar bisa menjadi sumur kasih sayang. Betul. Ya, menjadi sumber air sukacita buat kita. Nah, ya ini kan? juga mau kita tanamkan ke anak-anak. Lantas apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita nih, Bu Helena? Yang paling utama adalah kita perlu memperkenalkan anggota keluarga besar kita. Siapa orang tua kita, artinya kakek neneknya anak ini. Kenalkan dengan baik dan beritahukan bagian positifnya yang paling utama. Boleh jadi orang tua kita ada kesalahan, mungkin galak ya, tapi kita sampaikan, mamanya mami nih, aduh galak banget. Kenapa? Karena dia mau mami disiplin. Puji Tuhan, mami bersyukur loh, pernah dicubit, bersyukur banget. Coba kalau nggak dicubit, kayaknya sih udah jadi apa nih sekarang, bandel gitu kan. Teman-teman mami banyak kalau dibanja-banja, sekarang hancur semuanya gitu kan. Udah jadi pecandu narkoba, walah karena orang tuanya nggak berani negur. Kalau mamanya mami, kakek nenek kamu, coba-coba aja, nggak mau belajar, cubit nih, mami bersyukur loh. Terima kasih punya nenek seperti itu kamu ya, begitu kan. Jadi diperkenalkan tentang kebaikan-kebaikan dari kakek kita, kakek anak kita, orang tua kita ya. Orang tua kita ya. Jadi kalau toh kita punya masalah atau pernah punya punya sejarah kelam dengan orang tua kita, mungkin kita belum sempat minta maaf karena kita menyakiti mereka, atau mungkin mereka juga kita salah mengerti, karena saya yakin semua orang tua sayang. Hanya saja ada orang tua yang mungkin sempat kacau pikirannya, sehingga salah langkah, sehingga berbuat salah dengan kita gitu, berbuat sesuatu yang keliru dengan kita. Harusnya kita tidak diperlakukan seperti itu. Tapi kan manusia bisa berbuat salah loh, ya kan? Nah, kalau kita bisa mengampuni orang tua kita, maka kita bisa memperkenalkan orang tua kita dengan sosok yang bagus pada anak kita. Jadi jangan mempermalukan orang tua kita, kakek neneknya mereka lah ya. Iya, kakek neneknya mereka, karena kesalahan-kesalahan yang mereka pernah berbuat gitu. Karena apa? Pada saat kita ngomong kayak begini, ini anaknya bukan cuma menilai jelek kakek neneknya, juga menilai jelek kita. Dan bisa jadi mereka nggak akan respect dan hormat kepada kakek neneknya dan juga kepada kita ya. Kan sekarang kita bercontoh menjelek-jelekan mama kita, menjelek-jelekan papa kita. Emang jelek kok kata gitu kan. Ya semakin dia ngomong kayak gitu berarti dia semakin egois ya. Orang yang selalu melihat kesalahan orang lain berarti dia egois banget. Seakan-akan dia yang sempurna gitu. Makin kelihatan ketidaksempurnaannya. Harusnya kita memaafkan kalau memang ada kekeliruan. Karena apa? Mama papa kita adalah manusia biasa. Nah, kalau kita sudah mengampuni orang tua kita atau keluarga besar kita, kita bisa memperkenalkan mereka dengan baik pada anak-anak kita. Ceritakanlah semua pengalaman kita atau perpustakaan memori kita tentang keindahan-keindahan bagaimana kita hidup dengan mereka gitu. Mungkin waktu kecil tahu nggak sih, aduh opung kamu itu, oma kamu itu, mbah kamu itu jago banget loh masak daun singkong tumbuk gitu, masak gudeg gitu kan, atau masak rica-rica gitu. Jadi anak-anak tuh punya pesan positif, punya memori punya gambaran yang positif tentang neneknya yang mungkin sudah meninggal. Betul. Atau mungkin jauh di sana nggak pernah kita temui gitu, sehingga anak-anak ini akan juga respect sama kita. Iya. Ketika kita bisa menceritakan kebaikan kakak adik kita, orang tua kita, pada saat yang sama dia juga melihat, oh begitu ya. Kalau kita menceritakan keluarga harus yang baik-baik, bukan yang buruknya.
Walaupun mereka ada salah, tapi anak kita jadi belajar. Iya, gitu. Karena kalau kita terbiasa menceritakan kejelekan orang tua kita, nanti anak kita juga akan melakukan hal yang sama pada anaknya lagi, pada cucu kita mau. Akan begitu terus ya. Iya. Apakah itu indah? Kan enggak kan? Makanya di stop lah. Kalau memang kita punya pengalaman kurang baik dengan keluarga besar kita, ampuni, lepaskan pengampunan, dan pikirkan semua yang baik-baik saja. Karena setiap orang pasti ada kebaikannya. Betul. Dan setiap orang juga pasti punya yang namanya kesalahan. Kekeliruan ya. Tapi bukan kesalahan atau kekeliruan itu yang ditonjok yang kita ingat-ingat. Kita belajar dari Tuhan untuk mengampuni. Nah, Ibu Helena lanjut. Karena pelajaran ini tuh mungkin terkesan kayak ya udahlah ya, agak dianggap enteng biasa. Ya. Tapi ternyata pentingnya kadang take it for granted ya, satu hal yang udahlah kayak gini diomongin gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa semua yang berharga itu sebetulnya adalah susunan dari partikel-partikel kecil kan. Benar. Ya, jadi hal yang paling sederhana adalah ketika kita menaburkan kasih itu kepada keluarga besar. Ya dimulailah dari orang tua, dari kita sendiri dulu ya. Coba catat, terus terang saya sendiri juga suka lupa nih. Udah saya catat masih lupa juga gitu ya. Neneknya ulang tahun tanggal berapa gitu ya. Terus kakeknya tanggal berapa. Nah, di rumah tuh, di kalender tuh tertulis tuh semuanya gitu. Nah, anak-anak kan melihat, penting ya. Penting rupanya orang-orang ini. Sehingga mama sampai tulis tanggal lahirnya ulang mereka. Tahunnya mereka. Pada saat misalnya omanya ulang tahun atau orang tua kita ulang tahun, lalu kita telepon, kumpul semua, ayo kita bilang apa, ayo video call, happy birthday opung, semua gitu. Kan si opungnya seneng dong. Waktu kita melihat orang tersenyum, gimana rasanya? Kita juga ikut senang. Ya kan, berarti kan kita mendapatkan feedback untuk kebahagiaan kita kan. Nah itu dia, kenapa kita nggak gunakan ini? Ya kan, kita kadang-kadang baik sama orang lain yang kita nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan darah, baik banget sama teman, giliran sama keluarga sendiri nggak. Itu menurut saya itu kurang bijaksana ya. Kita kayaknya ramah sama orang yang kita nggak kenal gitu, yang ya kenal baru 1-2 tahun, sementara sama keluarga sendiri kita cuek. Itu saya pikir kurang bijaksana. Sayang banget tuh, dia sedang menyia-nyiakan satu resource ya, satu sumber daya, sumber kebahagiaan buat kita gitu. Wah, Ibu Helena ini menarik sekali, dan masih akan membahas lagi gimana sih Bu Helena menanamkan kembali hubungan positif ke anak-anak dengan keluarga besar. Kita akan bahasnya tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas membangun hubungan positif dengan antara anak dengan keluarga besar. Nah, keluarga besar ini kan banyak. Tadi nggak hanya soal kakek nenek, om tantenya, juga sepupu-sepupunya juga. Lanjut gimana Bu Helena? Nah, jadi anak-anak kan tadi kita sudah kenalkan siapa kakek nenek kamu, adik-adiknya mami siapa, kakaknya mami siapa, papa siapa adiknya, apakah adik tunggal, dan seterusnya lah ya. Bahkan nanti kita bisa bikin pohon ini, silsilah keluarganya. pohon keluarga ini dari kakek nenek lalu turun. Kalau orang Batak tuh ada tarombo segala tuh ya. Kita keturunan keberapa nih dari nenek moyang kita. Nah, itu perlu untuk sampaikan pada anak-anak kita. Karena apa? Dia akan merasa bangga bahwa saya adalah anggota dari keluarga yang besar gitu. Betul. Dan ternyata kita bisa ketemu, ternyata menteri itu hubungan keluarga dengan kita loh, ternyata gitu kan. Ya ampun, kan ikut bangga, ikut merasakan, walaupun kita nggak kita nggak merasakan uangnya, tapi paling nggak kan ikut merasa bahwa kita sedarah dan maju ya. Gitu. Dan saya jadi ingat tadi di segmen pertama Ibu Helena sempat katakan dengan begitu menambahkan rasa ke anak positif. Saya bisa loh seperti dia juga. Gitu, terinspirasi juga. Ya, betul ya. Nah, kemudian kita juga mungkin kalau rumah cukup ya, bikinlah foto-fotonya. Ya kan? Foto keluarga, mungkin kita nggak pernah foto bersama, ya sudah, kalau begitu foto opung-opungnya ya kan, ini foto tante waktu kecil, boleh dibingkai dengan bagus gitu. Kalau nggak bisa gede ya kecil, dikasih komentarnya di bawah, ini adalah suasana tahun berapa, kakak adik dari kiri ke kanan siapa gitu. Nah, anak-anak kan melihat, "Mah, ini kenapa sih Mah kok bajunya kayak kembang-kembang begitu, kenapa Mah?" "Oh iya, waktu itu begini." Nah, ceritakanlah kenangan-kenangan masa lalu itu bersama keluarga besar secara rutin, teratur ya, pada saat makan,
gitu kan, pada saat makan atau mungkin pada saat jalan-jalan bisa cerita. Setiap kita teringat, oh ini adalah lokasi di mana kita pernah kumpul-kumpul nih dulu, bisa cerita. Nah, tahu nggak, mami dulu pernah loh di sini. Wah, tapi biasakan menceritakan kebaikan dan juga sisi yang menyenangkan. Kalau yang kurang menyenangkan, kita perlu hati-hati apakah itu akan membuat anak jadi trauma atau enggak. Misalnya gini, tahu nggak sih, oma kamu tuh kejam, bengis gitu. Waduh, kalau kayak begini jangan diomongin deh ya. Yang ada ntar anak ini malah makin. Iya kan, gitu. Dan saya pikir nggak ada lah ya oma bengis ya. Nah, kemudian selain kita pasang foto seperti itu, kita juga mungkin bisa biasakan anak-anak itu mengirim WA atau mungkin ya email, atau mungkin kalau email dengan sepupu mungkin bisa ya di luar negeri sana. Betul. Misalnya gitu, atau ya sekedar kirim-kirim kata-kata penguat gitu, penyemangat gitu kan, kirim oma panjang umur ya gitu. Dan kalau dengan orang tua kita sebaiknya jangan tunggu ulang tahun baru bersapa gitu. Ya kan, anytime, khususnya kalau dengan oma opa gitu sebaiknya setiap minggu sekali gitu. Itu juga membentuk bonding, hubungan yang baik. Hubungan dan juga rasa tanggung jawab pada anak bahwa kita perlu memperhatikan oma opa kita. Bahwa oma opa kita adalah bagian dari titipan Tuhan untuk kita kasihi, sayangi dan juga ingat jasa-jasanya gitu. Betul. Jadi jangan tunggu sampai ulang tahun atau tunggu nanti deh tahun baruan. Tunggu deh nanti pas lebaran atau hari raya. Jangan. Jadi seminggu sekali harus dijadwalkan. Kalau saya biasa Jumat malam ya. Jumat malam saya bilang harus tuh. Kalau enggak ya malam minggu. Itu harus telepon pada opung. Karena apa? Dia kan sudah tua. Dia mungkin nggak nagih-nagih. Tapi sebenarnya ada kerinduan untuk ditelepon. Just for saying, halo, kabar apa opung? kabar? Udah makan belum? Ya gila pertanyaan kayak begitu doang sih ya kan. Tapi itu artinya mahal. Itu orang tua akan punya semangat hidup lebih tinggi lagi sehingga dia bisa lebih panjang umur. Kan kita juga yang seneng kan? Seperti itu. Nah, Ibu Helena, gimana kalau tadi kan Ibu Helena sempat katakan kepada orang tua kita yang udah udah meninggal gitu kan, dan kita mau mengajarkan juga memperkenalkan anak-anak kita. Apakah perlu membuat jadwal seperti berziarah kah, atau memperkenalkannya seperti apa nih Bu Helena? Iya, kalau saya memang berziarah ya. Kalau saya berziarah pada saat berziarah, kalau di Kristen kan itu udah nggak ada ya. Sudah debu kembali pada debu kan gitu kan, rohnya yang kembali pada Tuhan. Kita nggak bisa dong ngomong sama kuburan. Tapi pada saat di ziarah itu saya selalu ceritakan, kamu tahu opung ini baik sekali. Kamu tahu kalau bukan karena opung mungkin mami akan jadi orang yang sakit-sakitan karena mami itu sering sekali pingsan misalnya kayak gitu. Nah, opung tuh selalu kasih makan mami makanan yang bergizi gini. Disiplin opung luar biasa loh. Dia suka sekali murah hati pada semua orang tetangga-tetangga yang kekurangan. Nah, itu kesempatan juga untuk mengajar anak-anak kita tentang nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita yang luhur-luhur seperti itu gitu. Dan itu juga mengingatkan kepada mereka hal-hal positif juga. Dan saya rasa ya Bu Helena, ini bukan hanya mengingatkan kepada anak-anak kita hal positif dari leluhur kita, tapi juga mengingatkan kembali ke orang tua, kepada kita sebagai orang tua, ternyata harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Nah, Ibu Helena mungkin bisa kasih kesimpulan atau kata-kata terakhir ataupun tambahan dari episode kita kali ini. Iya, sebenarnya masih ada satu contoh yang saya mau kasih ya. Mungkin bisa Bu Helena. Ya, jadi ada satu keluarga yang bagus banget. Dia mendidik anak-anaknya untuk suka mendoakan keluarga besarnya gitu. Tapi kan nggak mungkin segitu banyak keluarga harus didoakan kan? Apakah namanya satu-satu disebutkan Bu Helena? Jadi yang dilakukan oleh ibu ini adalah itu foto-foto keluarganya. Jadi bapak ibunya ya fotonya gitu satu-satu nih taruh di kotak tisu. Di kotak tisu gitu, di foto bapaknya, artinya kakeknya ya. Terus neneknya, terus bapak ibu dari suaminya, kemudian ipar-iparnya, terus kemudian ponakan-ponakannya, artinya sepupunya anak-anaknya itu, kemudian keluarga yang jauhnya yang masih dalam extended family gitu ya. Lalu foto-foto ini dimasukkan ke kotak tisu, dihiaslah kotak tisu ini, dihias bagus gitu ya, disampul gitu. Nah, pada saat doa pagi atau pada saat doa malam gitu, mereka akan ambil tuh dikocok, terus diambil satu. Oke, sekarang aku mau doakan ini. Terus adik-anaknya, aku doakan ini.
gitu. Jadi tanpa sadar si mama ini sedang mengajarkan kepada anak-anak untuk peduli pada orang lain, khususnya keluarga besarnya. Jadi ketika satu kali reuni keluarga, anak ini kenal, ini tante ini kan, loh kamu masih ingat? Iya tuh, orang aku suka doain tante loh. Wah. Oh iya, aduh seneng banget kan? Yang dengernya aja senang loh Bu Helena. Iya, itu dia. Aku sih doain tante. Kapan? Iya, mami suruh kan. Jadi aku sudah dapat tante berapa kali aku doain tante gitu kan. Kamu doain tante supaya apa? Supaya cepat cepat nikah misalnya gitu kan. Kamu jadi seru banget seru. Jadi itu bisa dilakukan di rumah. Ya kan, jadi nggak usah harus semuanya didoakan sekaligus, tapi mungkin salah satu semua ambil bagian untuk mengambil salah satu dari kotak itu untuk didoakan secara khusus. Itu juga melatih untuk tidak egois. Iya betul. Sometimes orang hanya berdoa buat Tuhan tolong supaya saya berhasil, Tuhan tolong supaya saya sehat, Tuhan tolong supaya keluarga saya sehat. Itu aja terus. Kita nggak memikirkan ada loh keluarga besar kita yang perlu juga kita doakan gitu, perlu kita ingat. Jadi anak-anak berlatih untuk ya itu tadi menghilangkan egoisme, menghilangkan mementingkan diri sendiri, dan tapi belajar belajar untuk menyayangi dan juga mendoakan keluarga besarnya seperti itu. Bu Helena, terakhir kata-kata terakhir apa yang mau Ibu Helena sampaikan kepada para pemirsa? Ya, pemirsa, keluarga besar adalah sebuah anugerah. Keluarga besar itu adalah sumber kesukacita. Dan keluarga besar juga adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita karena ada hubungan darah. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menyayangi mereka agar mereka pun mendapatkan kasih sayang dari mereka sebagai balasan dari kasih sayang yang diberikan kepada mereka. Apa yang ditabur akan dituai. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama Eva. Dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan episode kali ini. Ingat, keluarga besar adalah titipan dari Tuhan. Kita pun, anak-anak kita pun juga titipan dari Tuhan. Bagaimana kita menjaga titipan dari Tuhan? Ingat, satu saat kita akan ditanya oleh Tuhan. Di manakah anak-anak kita? Apa yang sudah kita ajarkan? Biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita terus ingat. Mencintai anak-anak kita, jadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom.